Bagi teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nama saya Konstantin Bizanti dari 12 IPA 3. Saya akan membawa khotbah saya yang berjudul tentang pelanggaran HAM serta penyikapannya sebagai umat Kristen yang bertema mengenai HAM sebagai ujian praktik agama Kristen. Untuk khotbah ini saya mengambil 4 ayat bacaan, yaitu Matius 22 ayat 37-40, Kejadian 1 ayat 26-27, Galatia 3 ayat 28, dan Kolose 3 ayat 8-10. HAM atau hak asasi manusia adalah suatu hal yang telah dimiliki oleh tiap manusia selama ia hidup semenjak ia lahir. Sejak beberapa puluh tahun belakang, perkara HAM ini telah menjadi suatu topik yang banyak diperhatikan oleh banyak orang di dunia. Jika pada zaman penjajahan dahulu, perbudakan dilegalkan oleh bangsa-bangsa, saat ini perkara perbudakan menjadi suatu topik yang begitu sensitif. HAM telah diakui oleh dunia sebagai perangkat yang tidak mungkin dipisahkan dan diambil secara paksa dari kehidupan sehari-hari manusia yang hidup dalam lingkungan sosial. HAM ini timbul atas kesadaran dari diri dan perasaan manusia terhadap manusia lainnya bahwa satu orang dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang sama bukan hanya di hadapan sesama manusia, tapi juga di hadapan Allah Sang Pencipta. Meskipun telah banyak dibentuknya undang-undang mengenai HAM ini, tetap saja ada orang yang melanggarnya dengan mengemukakan banyak alasan di baliknya. Perlu diingatkan kembali, ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia tidak memiliki dosa yang dapat menyebabkan timbulnya perasaan benci hingga melakukan kekerasan kepada lainnya, karena pada dasarnya Allah memberikan kasih kepadanya dan memerintahkan pula untuk mengasihi makhluk lainnya dengan perasaan yang sama. Namun akibat dosa, manusia menjadi ciptaan yang tidak dapat dikenali oleh Allah lagi. Manusia bahkan dapat iri dengan kedudukan Allah hingga timbul kebencian kepada manusia lainnya, hingga melakukan pembunuhan kepada manusia lainnya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Kristen melihat perkara mengenai HAM ini? Ayat Alkitab tentang HAM, tentang pelanggaran HAM dapat menjelaskan sebenarnya bagaimana atau seperti apa yang lebih tepatnya apa yang Tuhan inginkan dari diri kita manusia mengenai HAM ini. Matius 22 ayat 37-40, ayat ini berbunyi, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ayat Alkitab tentang pelanggaran HAM dapat dilihat dalam kitab Matius 22 ayat 37-40. Dalam ayat ini dapat dengan jelas menggambarkan tentang seorang Farisi yang menanyakan pertanyaan kepada Yesus mengenai hukum yang paling utama. Tentunya, jika kita pikirkan secara logika manusia, Tuhan akan menjawab hukum yang dapat menguntungkan diri sendiri. Namun hal ini tidak dikatakan oleh Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kita secara tidak langsung mengenai dua hukum utama yang harus selalu dipelihara oleh manusia, yakni 1. Tuhan ingin kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kita, dan yang kedua adalah kita sebagai manusia haruslah mengasihi mengasihi manusia lainnya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ayat Alkitab tentang pelanggaran HAM dalam ayat ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa pelanggaran yang dilakukan kepada manusia lainnya tidaklah seturut dengan perintah yang Tuhan berikan kepada manusia. Melanggar HAM lainnya juga dapat melanggar hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Jika dalam diri kita ada kasih seperti Yesus, tentunya pelanggaran seperti ini tidak akan dilakukan, walaupun mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kita merupakan hukum yang utama.
Tuhan tetap ingin manusia dapat menyalurkan kasih-Nya kepada yang lainnya. Akibat dari pelanggaran HAM dapat menyebabkan atau memberikan dampak yang buruk terhadap citra manusia di hadapan Allah. Pada Kejadian 1 ayat 26-27 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, ciptakannya mereka. Di sana menggambarkan manusia memiliki gambar dan rupa yang sama dengan Allah, sehingga apa yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan dari iblis melalui dosa, sehingga citra Allah kita tertutupi dengan dosa tersebut. Alkitab mengajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, manusia mempunyai kekuasaan dan kehormatan di atas ciptaan lainnya. Gambaran Allah di dalam manusia mengandung pengertian bahwa pembunuhan adalah pelanggaran yang keji. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar sendiri. Hal tersebut diucapkan pada Kejadian 9 ayat 6. Berarti hukuman ini menekankan beratnya pelanggaran tersebut. Hukum Musa penuh dengan berbagai contoh bagaimana Allah menuntut perlakuan manusiawi terhadap semua orang. 10 perintah Allah mengandung larangan terhadap pembunuhan, pencurian, pendambaan kepemilikan orang lain, perzinahan, dan saksi palsu. Kelima hukum itu menjunjung tinggi perlakuan etis terhadap sesama manusia. Adapun contoh lain di dalam hukum yang memerintah supaya pendatang diperlakukan dengan baik. Hal tersebut dikatakan dalam Keluaran 22 ayat 21 dan Imamat 19 ayat 33-34. Pemeliharaan orang miskin dikatakan pada Imamat 19 ayat 10 dan Ulangan 15 ayat 7-8. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada orang miskin pada Keluaran 22 ayat 25. Dan pembebasan orang yang bekerja melunasi hutangnya setiap 50 tahun. Dalam Imamat 25 ayat 39-41. Alkitab mengajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Setiap orang adalah ciptaannya yang unik, dan ia mengasihi setiap orang. Hal tersebut dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 9. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajar supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut ras, jenis kelamin, latar belakang kebudayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat. Hal tersebut dikatakan di Galatia 3 ayat 28, Kolose 3 ayat 11, dan Yakobus 2 ayat 1-4. Kita harus baik kepada semua orang. Hal tersebut dikatakan dalam Lukas 6 ayat 35-36. Alkitab memberi himbauan keras terhadap mereka yang memanfaatkan orang yang miskin dan yang tertindas. Siapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Amsal 14:31. Sebaliknya, umat Allah harus membantu siapapun yang butuh pertolongan. Hal tersebut dikatakan pada Amsal 14 ayat 21, Matius 5 ayat 42, Lukas 10 ayat 30-37. Di sepanjang sejarah, sebagian besar orang Kristen mengerti dan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk membantu sesama. Berbagai rumah sakit dan panti asuhan di dunia ini didirikan oleh umat Kristen yang peduli. Tidak sedikit reformasi dalam sejarah, termasuk penumpasan praktik perbudakan, dipelopori oleh pria dan wanita Kristen yang mencari keadilan. Sampai hari ini, umat Kristen masih berusaha melawan pelanggaran hak asasi manusia dan mengusahakan kebaikan semua orang, dimanapun mereka. Membagikan Injil, mereka sedang menggali sumur, menanam tanaman, memberi pakaian,
obat-obatan, serta pendidikan bagi mereka yang melarat. Hal ini sudah sewajarnya. Ada pengertian di mana orang Kristen sudah tidak mempunyai hak atas dirinya karena ia telah menyerahkan hidupnya pada Kristus. Kristus memiliki orang percaya itu. Kamu bukan milik kamu sendiri. Hal tersebut dikatakan pada 1 Korintus 6 ayat 19-20. Namun otoritas Allah tidak melanggar gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Ketundukan kita terhadap kehendak Allah tidak membatalkan perintahnya yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebaliknya, kita melayani Allah ketika kita melayani sesama kita. Matius 25:40. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu ingin dan rindu agar manusianya kembali datang kepadanya serta berusaha untuk kembali menjadi sama bersama-sama dengannya. Ketidakadilan, ketidakbenaran, kebohongan, dusta, cemburu, iri, dan tidak mengasihi tidak terdapat dalam diri Allah. Dalam Galatia 3 ayat 28 yang berbunyi, "Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus." Jelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sama satu dengan yang lainnya, sehingga tindakan perbedaan dan diskriminasi sangat bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Lantas bagaimana bila kita telah melakukan pelanggaran tersebut? Solusinya dapat dilihat dalam Kolose 3 ayat 8-10 yang berbunyi, "Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu geram, marah, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan semua manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Dalam ayat ini, kita sebagai kaum percaya dituntut untuk memiliki hidup yang baru dengan cara melepaskan segala kepribadian lama dan yang buruk beserta praktek-prakteknya, dan mengenakan pribadi yang baru yang mana telah dan akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seturut dengannya. Orang yang telah percaya dan dibaptis tentunya akan mengenakan tubuh yang baru, yang mana di dalam dan kepadanya dapat disalurkan hayat Allah sehingga boleh dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan yang memberikan hayat itu sendiri. HAM bukanlah semata-mata alat yang dapat digunakan oleh kalangan orang tertentu demi mencapai tujuannya. HAM diberikan oleh Tuhan kepada manusia supaya manusia itu sendiri dapat dengan maksimal memenuhi diri dengan kehendak Allah. HAM ada sebagai bukti nyata bahwa Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan perkara ini, tidak hanya dalam satu masa saja, namun untuk beberapa masa selanjutnya dari hidup manusia. HAM dapat mengingat kembali kepada manusia